Diam, merenungkan dalam hati. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Injil Lukas menyatakan hal ini dalam 2 kali peristiwa. Pertama, pada peristiwa kelahiran Yesus. Ketika semua orang merasa heran akan kabar yang dikatakan para gembala tentang Yesus. Kedua, dalam kisah Injil hari ini. Dengan sangat cemas, Maria dan Yusuf mencari Yesus yang hilang. Jawaban Yesus terhadap kekhawatiran mereka pun membuat tanda tanya dalam hati Maria. Sejak awal mula, banyak hal yang tidak Maria mengerti. Namun, ia menyimpan semua perkataan yang didengarnya dan peristiwa yang dialaminya itu dalam hatinya. Maria menyimpannya untuk ia olah dan ia renungkan. Hati Maria yang hening terarah ke masa depan. Ia yakin bahwa suatu saat semua kehendak Allah akan menjadi jelas baginya. Ia sungguh percaya akan rencana indah Allah, meskipun saat itu terjadi, tidak ia mengerti. Suatu kali, anakku mengatakan akan resign dari pekerjaannya. Pekerjaan yang menurutku sudah ideal. Memiliki jenjang karir yang jelas dengan gaji dan fasilitas yang baik. Apalagi yang mau dicari?
Alasannya pun menurutku tidak cukup kuat untuk mencari pekerjaan lain. Aku benar-benar tidak mengerti akan jalan pikirannya. Sebagai ibu, tentu menginginkan yang terbaik untuk anakku. Kami pun beradu argumentasi sampai pada suatu titik aku disadarkan untuk diam, berusaha memahami keinginannya dan mendukung apapun keputusannya sambil terus berdoa memohon rahmat Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk anakku. Dengan diamku, justru membuat hubungan kami menjadi semakin erat, dan ia merasa dimengerti dan lebih bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Mari belajar dari Bunda Maria, belajar untuk diam dan merenungkan peristiwa yang tidak dimengerti. Diam bukan berarti memendam amarah yang entah kapan akan meledak atau dipendam menjadi dendam. Namun diam untuk merenungkan apa kehendak Allah dari peristiwa itu. Mari berdoa. Ya Yesus yang baik, Bundamu mengajarkan kami untuk berani diam dan merenungkan setiap peristiwa yang tidak kami pahami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami pun mampu mempercayakan setiap persoalan hidup kami ke dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin.